Kata iblis kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'da'i 20 nafaran." Musuh-musuhku dari kalangan umatmu ada 20 kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asbahna bifitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk mengawali pagi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan memperberat timbangan amal kebaikan dan mempermudah perjalanan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya masih membacakan makalah yang ke-28. Makalah yang ke-28 masih berkait dengan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, "Fakam a'da'uka min ummati?" Berapakah jumlah musuhmu dari kalangan umatku? Kata iblis kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'da'i 20 nafaran." Musuhku dari kalangan umatmu ada 20 kelompok. Dan pagi hari ini kita akan membacakan urutan yang ke-14 kalau tidak salah. Di antara musuh iblis yang ke-14 adalah wallazi yakunu abadan ala wudu'in. Yang ke-14 adalah orang yang selalu menjaga wudu. Iblis tidak senang dengan orang yang dalam keadaan suci. Dan di antara cara orang menjaga suci di dalam diri adalah selalu dalam keadaan berwudu. Ini di antara orang yang dahulu sangat dibenci oleh iblis adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah dibenci oleh iblis? Karena beliau satu di antara sahabat yang punya amal istimewa, yaitu menjaga wudu. Sering kita dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari berjumpa dengan Bilal. Lalu kemudian kata Rasul kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, dengan apa engkau bisa mendahului aku masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan baginda Rasul kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu kemudian Bilal bin Rabah diam. Saat Bilal bin Rabah diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhaltul jannatal bari hatta sami'tu khassasataka amami." Kemarin malam Jibril mengajakku masuk ke dalam surga, lalu di dalam surga itu aku dengar suara telapak kakimu berada di depanku. Maka kemudian satu di antara jawaban Bilal adalah ma haddastu qattu illa tawaddatu ba'dah. Setiap batal wuduku aku wuduk kembali. Maka di antara sahabat
yang iblis tidak senang dengannya, dan ternyata dia adalah orang yang Rasulullah kabarkan berada di dalam surga, adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, karena dia menjaga wuduknya. Lalu kemudian dalam keterangan yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa ala tuhrin, orang yang berwuduk dalam keadaan suci, kutiba lahu asru hasanatin, maka dengan wuduknya Allah Subhanahu wa taala akan tulis untuknya 10 kebaikan. Maka orang yang berwuduk Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikannya menjadi 10. Lalu kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ay man tawaddoa wudu'an musahiban li tuhrin kutiba lahu asru wudu'atin. Orang yang berwudu meskipun pada waktu itu dia dalam keadaan suci, maksudnya mengulang wuduknya, memperbaharui wuduknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis untuknya seperti wudu sebanyak 10 kali. Itu maknanya kelipatan, bahwa orang yang berwudu untuk memperbaharui wuduknya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kalau Allah lipat gandakan 10 berarti seperti berwudu sebanyak 10 kali. Lalu kemudian ditambah keterangan Imam Nawawi, wal wudu bisab'umi'ati hasanatin. Lalu kemudian orang yang sekali berwudu yang Allah lipat gandakan seperti wudu 10 kali, setiap satu wudu itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 700. Nah, ini diantara keistimewaan amal berwudu. Maka sahabat-sahabat banyak yang mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjaga wuduknya. Karena amal baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu lipat gandakan. Maka di antara firman Allah yang membicarakan tentang ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang yang datang membawa satu kebaikan, melakukan satu kebaikan, maka kebaikan yang ia lakukan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10. Maka begitu juga wudu itu adalah satu kebaikan, yang kebaikan dari berwudu itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10. Satu di antara 10 Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 700, berarti 700 kali 10. Itu keterangan terkait dengan keistimewaan wudu, dan wudu itu satu di antara orang yang tidak disenangi oleh iblis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin tidur usahakan dalam keadaan berwudu, karena waktu kita dalam keadaan berwudu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan. Bahkan ketika kita terjaga di pagi hari, maka setiap anak cucu Adam itu dalam keadaan tidur, maka setan akan mengikat di tengkuknya 3 ikatan. Dan 3 ikatan itu akan lepas satu persatu, satu diantaranya adalah dengan berwudu. Nah itu amal yang dibenci oleh iblis, sehingga orang yang melakukannya menjadi salah satu di antara musuh iblis. Maka kata Imam Nawawi, fayambahil mulazamah ala hadzal ajril azim. Maka seyogyanya seseorang bagaimana mulazamah. Mulazamah itu istiqomah, terus menerus untuk melakukan amal yang dimana pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasahiyun. Sahiyun itu adalah orang yang dermawan. Satu di antara yang tidak disenangi oleh iblis adalah orang yang dermawan. Maka bagaimana kemudian bisa mengetahui orang-orang yang dermawan? Orang-orang dermawan ini kata Imam Qushairi ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu disebut dengan sakha. Kalau kita tengok dalam terjemahan maknanya ya dermawan. Kalau dalam terjemahan ini tidak ada perbedaan secara tingkatan. Orang yang rajin bersedekah ya namanya dermawan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan sakha. Orang yang dermawan dengan sebutan sakha itu bagaimana? Adalah man a'tal ba'dha wa abqal ba'dha fahuwa sahibu sakha. Orang yang memberikan separuh dari yang dia miliki, separuh untuk dirinya, itu baru disebut dengan dermawan. Bapak Ibu kalau hari ini menerima gaji 100 ribu, 50 ribu kita sedekahkan, 50 ribu untuk kita, itu baru disebut dermawan. Di dalam bahasa Arab itu baru disebut sakha. Kalau kita per bulan mendapatkan 10 juta, 5 juta kita sedekahkan,
5 juta untuk kita, itu baru kemudian disebut dengan sakha. Jadi ternyata untuk menjadi dermawan, memberikan separuh itu ternyata berat. Jadi untuk mendapatkan gelar sakha, Bapak Ibu, itu separuh dari yang kita punya kita infakkan, yang separuh lagi baru kemudian untuk kita. Itu baru kemudian disebut dengan sakha. Kira-kira berat atau ringan nih Bapak Ibu untuk menjadi sakha, memberikan separuh? Kalau Bapak Ibu buka dompet, ternyata di dompet kita ada 1 juta, berarti 500.000 kita berikan. Nah itu baru kemudian disebut dengan sakha. Itu tingkatan yang kemudian dihitung salah satu tingkatan yang terendah, kata Imam Qushairi. Bagaimana kemudian naik level berikutnya? Naik level berikutnya, kata Imam Qushairi rahimahullah, itu kemudian disebut dengan jud. Jud itu maknanya juga dermawan. Dan tak ada orang yang paling dermawan melainkan melebihi kedermawanannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu di antara gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jud. Jud itu orang yang sangat dermawan. Bagaimana yang dimaksud jud? Yang dimaksud jud, kata Imam Qushairi rahimahullah, jud itu adalah man bazzalal aktsar wa abqa li nafsihi syai'an fa huwa sahibu jud. Yang diberikan lebih dari separuh, itu baru kemudian disebut dengan jud. Atau makna bahasa Indonesianya masih sama, dermawan. Jadi kalau tadi kan separuh, kalau separuh yang diberikan, separuh untuknya, itu masih disebut dengan sakha. Tapi kalau kemudian lebih dari separuh yang dia berikan, itu baru kemudian disebut dengan jud. Dan yang paling tinggi itu disebut dengan ithar. Isar itu hanya mengambil kebutuhannya, sisanya kemudian diberikan semuanya kepada orang. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Dari 3 tingkatan ini kita masuk yang mana Bapak Ibu? Nampaknya tak ada yang masuk kita ini. Nah, ini berat ternyata untuk menjadi sakhi, orang yang dermawan. Dalam kutipan Imam Nawawi menggunakan pendapat Imam Qushairi bahwa tingkatan orang yang dermawan pertama itu disebut dengan sakha. Separuh untuknya, separuh dia dermakan. Tingkatan yang kedua, lebih banyak yang dia dermakan dibanding kemudian yang dia ambil. Berarti yang ketiga, dia ngambil hanya kebutuhannya, sisanya semuanya didermakan. Kita ini yang paling rendah saja sulit untuk bisa masuk. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lelang amal, datang Sayyidina Umar membawa separuh hartanya. Ternyata Abu Bakar sudah memberikan semuanya. Ini makanya Sayyidina Umar selalu mengatakan, aku selalu kalah dalam melakukan kebaikan dibanding Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini maka setan itu tak suka dengan orang yang dermawan. Setan itu tidak senang dengan orang-orang yang masuk dalam kategori sakha, masuk dalam kategori jud, masuk dalam kategori ithar. Jadi ketiga-tiganya ini orang-orang yang baru disebut dengan dermawan. Kalau belum masuk 3 itu berarti di bawahnya masih orang yang bersedekah gitu. Belum menjadi orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu wah luar biasa. Dia sedekahnya itu sampai kemudian dari separuh yang apa kemudian dia miliki. Maka ketika ada di masa sahabat orang yang ingin mensedekahkan semua hartanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerimanya. Rasulullah minta tinggal sepertiga, yang sepertiga itu nanti untuk dirimu dan keluargamu. Ini menunjukkan kalau sepertiga yang kita tinggalkan kan berarti lebih dari separuh yang kemudian kita berikan. Begitulah antusiasnya sahabat untuk menjadi sahih, untuk menjadi orang yang dermawan. Karena ternyata orang yang dermawan adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh iblis. Maka kalau kita tengok 3 tingkatan ini, wah beratnya luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan hal ini, ketika Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Wahai Rasul, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya Masjid Aqsa sekarang. Berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ardul mahsyar wal mansar, bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat di mana nanti menjelang hari kiamat semua orang dikumpulkan di tempat tersebut. Jadi ada tempat hari kebangkitan di mana orang berkumpul menjadi satu. Begitu juga menjelang kiamat ada nanti tempat di mana orang akan berkumpul banyak di tempat tersebut. Itu yang disebut dengan Baitul Maqdis. Itu sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu, apa kata beliau?
Utuhu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, datangilah. Rasul menyuruh Maimunah dan para sahabat pada waktu itu, datanglah ke Baitul Maqdis, datanglah ke Palestina, datanglah ke Masjidil Aqsa. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat waktu itu. Padahal jarak tempuh untuk sampai ke Baitul Maqdis itu luar biasa dahulu, karena belum ada pesawat. Maka jarak tempuhnya itu luar biasa sulit. Ternyata sulit datang ke Baitul Maqdis bukan hanya sekedar dahulu saja, sampai sekarang pun tetap sulit untuk bisa datang ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, utuhu, datanginya. Kalau sudah datang, fasallu fihi, lalu kemudian salatlah di dalamnya, salatlah di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak di antara kita yang sudah salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, tapi masih sangat sedikit sekali orang yang bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ini kepada Maimunah pada waktu itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholata fihi ka alfi salatin fi ghairi, bahwa sholat di dalamnya sama dengan sholat 1000 kali di luar Masjidil Aqsa. Berarti nilainya itu 1000 kali lipat dibanding kemudian sholat di selain Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa 1 kali, maka sama dengan 1000 kali kita sholat di Masjid Al-Falah. Kira-kira kalau 1000 kali Bapak Ibu untuk bisa sholat di Masjid Al-Falah, itu butuh waktu berapa hari kira-kira? Sholat 1000 kali di Masjid Al-Falah, 1000 kali sholat. Kalau tadi ada sholat sunat tahiyatul masjid 1, ada sholat sunnah qobliyah subuh 2, ditambah dengan sholat subuh berarti 3, baru 3. Kalau kita 1 kali saja di Masjidil Aqsa itu sama dengan 1000. Maka itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat diwakili oleh Sayyidah Maimunah minta untuk mendapatkan fatwa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Baitul Maqdis. Lalu kemudian setelah itu Sayyidah Maimunah menyampaikan, ara'aita illam astati an atahammala ilaih, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa datang ke sana? Ini maknanya dahulu tidak semua sahabat bisa untuk datang ke Baitul Maqdis. Maka sampai kemudian Sayyidah Maimunah mengatakan, bagaimana pula pendapatmu wahai Rasul kalau seandainya kami tidak bisa datang ke sana? Artinya ada hal-hal yang membuat sebahagian para sahabat merasa sulit untuk bisa datang ke Baitul Maqdis selain kemudian jarak tempuh, itu penyebabnya. Karena memang jauh. Apalagi dahulu kan kendaraan transportasi itu hanya ada unta, hanya ada kuda, lalu kemudian hanya ada keledai, tentu sangatlah sulit. Maka itu yang kemudian ditanyakan oleh Sayyidah Maimunah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ketika ditanya tentang ini, apa kata beliau? Fatahdi lahu zaitan. Kata baginda Rasul, hadiahkanlah untuk Masjidil Aqsa, untuk Baitul Maqdis zait. Zait itu minyak. Minyak untuk apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yusraju fih, yang minyak itu bisa membuat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis menjadi terang. Maknanya jangan sampai Baitul Maqdis itu menjadi gelap. Maka orang yang terlibat untuk tidak membuat Baitul Maqdis gelap, orang yang terlibat untuk tidak membuat Masjidul Aqsa gelap, maka dia akan menghadiahkan sebagian hartanya untuk membuat Masjidil Aqsa itu menjadi terang. Jadi menjadi terang. Kalau aliran listrik diputus, bagaimana kemudian bisa Masjidil Aqsa itu menjadi terang? Nah, itu pesan baginda Rasul. Kalau kita bisa melakukan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Orang yang mampu melakukan itu sama dengan orang yang nilai pahalanya datang ke Masjidil Aqsa dan kemudian sholat di dalamnya. Berarti di antara sedekah istimewa adalah sedekah yang bagaimana membuat Masjidil Aqsa itu tidak dalam keadaan gelap. Gelap entah secara penerangan, gelap entah karena dizalimi, dan kemudian lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlibatlah untuk menjadi orang yang dermawan terkait dengan saudara-saudara kita yang hidup di sekitaran Masjidil Aqsa, saudara-saudara kita yang biasanya meramaikan Masjidil Aqsa, dalam kondisi sulit ini mereka tidak bisa melakukannya.
Dan kita mau ke sana tidak bisa karena sulitnya luar biasa. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Maimunah. Kalau seandainya kita tidak bisa dengan banyak hal faktor yang membuat kita sulit ke sana, maka jangan sampai kita tidak turut serta untuk menghadirkan hadiah untuk Masjidil Aqsa, untuk Baitul Maqdis, untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di Palestina. Lalu kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang tidak disenangi oleh iblis adalah wa husnul khuluq, orang yang berakhlak baik. Iblis itu tak senang dengan orang yang berakhlak. Iblis itu tidak suka dengan orang yang beradab, orang yang beretika. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khuluq itu apa di antaranya? Bastul wajhi. Di antara tanda orang yang akhlaknya baik itu adalah bastul wajhi. Bastul wajhi itu apa? Orang yang memperlihatkan wajah yang menyenangkan. Jadi ternyata ekspresi wajah itu bisa menjadi bagian dari akhlak. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau nilai kebaikan itu tidak punya nilainya meskipun kebaikan itu kecil. Dan di antara contoh kebaikan yang kecil itu adalah engkau memperlihatkan wajahmu kepada saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau wajah kita ditengok kawan, kawan suka atau sedih Bapak Ibu? Kawan gembira atau menderita? Kawan kalau sedang demam nengok wajah kita sembuh atau tambah sakit? Kalau kawan demam Celsiusnya 38 lalu kemudian nengok kita mendadak menjadi 40, berarti akhlak kita tak baik. Akhlak baik itu satu di antara yang paling sederhana, itu ya tampak dari tampilan wajah. Maka kalau kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muamalat, dalam interaksi, apalagi kemudian interaksi untuk mendapatkan nasabah, interaksi untuk kemudian mendapatkan pelanggan, itu salah satunya diukur dari tampilan wajah. Kira-kira wajahnya ini menarik tidak? Kira-kira wajahnya ini membuat orang senang atau tidak? Bapak Ibu, tahu tak penyebab kenapa pramugari itu cantik Bapak Ibu? Pak, cantik tak pramugari Pak? Oh Pak. Ya bukan hanya bersoleh, dia banyak sekali yang memaksa yang bersangkutan untuk kemudian mempercantik tampilan diri, karena ternyata tampilan diri itu menarik. Tapi di dalam Islam itu ternyata menarik itu bukan hanya dengan tampilan diri. Menarik itu diawali dari wajah. Kira-kira ketika orang melihat, senang tidak orang itu? Dan senang sederhana itu adalah dengan cara tabassum, dengan cara tersenyum. Orang itu kalau disambut dengan senyum senang Bapak Ibu. Coba disambut dengan wajah yang kemudian besungut kata orang Melayu, senang tidak kira-kira? Pasti tak senang. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan sesuatu yang sederhana tapi punya nilai adalah memperlihatkan wajah dengan saudaramu dengan wajah yang tidak membuat mereka menderita, dengan wajah yang menyenangkan. Jadi kalau kita nengok kawan senyum, benci iblis. Tapi kalau kita nengok kawan besungut, senang iblis. Kira-kira kita mau menyenangkan iblis atau kemudian tidak? Kalau menyenangkan iblis, rajin-rajinlah besungut saat jumpa kawan. Tapi kalau kemudian tersenyum, senang, wajah itu membuat orang gembira, itu diantaranya. Maka contoh di perbankan Bapak Ibu, untuk tampil bisa menarik nasabah itu ada pelatihannya, sampai pelatihan. Bagaimana wajah, bagaimana ukuran senyum, bagaimana kemudian membuka mulut lebarnya, itu semuanya ada pelatihannya itu Bapak Ibu. Ternyata kalau kita tengok dalam agama itu sudah jauh sebelumnya Rasulullah SAW ajarkan. Maka di antara akhlak yang baik itu adalah wajah kita, ekspresi kita tidak membuat orang menderita, tidak membuat orang bertanya-tanya, tidak membuat orang kemudian menyebarkan fitnah gara-gara wajah kita yang tidak menyenangkan ketika kita berinteraksi bermuamalah dengan orang. Itu yang pertama. Kemudian wakaful adza. Yang kedua di antara tanda akhlak yang baik itu kaful aza. Kafu itu menahan. Menahan itu menghalangi supaya tidak ada hal yang menyakitkan kepada orang. Jadi kalau kemudian kita terlibat supaya tidak ada hal yang membuat orang sakit, kita terlibat supaya tidak ada yang membuat orang menderita, artinya menahan supaya penderitaan itu tidak sampai, menahan supaya kemudian penderitaan itu berkurang bebannya, itu bagian dari akhlak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah menyebutkan iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu lebih dari 70 cabang. Wa adnaha, yang paling rendah kata Rasulullah, imatatul azza,
membuang sesuatu dari jalan yang jika sesuatu itu akan menyakiti orang. Maka orang yang membuang sesuatu dari jalan yang sesuatu itu akan menyakiti orang, itu bagian dari akhlak yang baik. Bapak Ibu, untuk menghadirkan akhlak yang baik itu kadang tidak diukur dengan kasta di dalam hidup. Saya sering justru kadang orang-orang yang biasa. Bapak Ibu, kalau musim hujan lalu kemudian angin kencang, lalu kemudian ada pohon yang tumbang atau kemudian ada bagian ranting itu yang jatuh ke jalan sehingga di jalan itu macet. Kira-kira yang menyingkirkan biasanya siapa Bapak Ibu? Orang yang pakai mobil, orang yang pakai sepeda motor, atau orang yang pakai becak biasanya yang menyingkirkan. Maka kadang iman itu diukur sejauh mana kemudian kita mencerminkan akhlak yang baik. Seperti membuang sampah sembarangan, itu menunjukkan bahwa orang yang akan menyakiti orang lain, dia tidak menyakiti secara fisik yang nampak, tapi kemudian menyakiti secara aroma, itu kan menyakiti orang. Makanya kalau membuang sampah sembarangan itu juga tidak baik. Sehingga akhlak yang baik yang kedua itu bagaimana supaya tidak menyakiti orang. Bukan hanya sekedar menyakiti, menahan sesuatu supaya kemudian itu tidak terjadi kepada orang. Nah, itu kemudian disebut bagian dari akhlak oleh Imam Nawawi dari akhlak yang baik. Jadi orang yang lapar bagaimana kita terlibat supaya dia tidak lapar. Orang yang kedinginan kita terlibat bagaimana supaya dia tidak kedinginan. Ini kan berarti kita menahan supaya sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang tidak mengenakkan itu tidak sampai kepada yang bersangkutan. Ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Wa badlun nada. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Ya, dermawan itu tadi. Dermawan itu ternyata bagian dari akhlak yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dermawan ini ternyata Bapak Ibu dijelaskan bahwa yang dimaksud husnul khuluq dengan memperlihatkan wajah yang menyenangkan itu adalah melakukan hal-hal yang baik aqlan wa syar'an bisuhulatin. Orang yang melakukan hal yang baik, baik itu secara syariat dan baik juga secara nalar. Jangan sampai kemudian baik saja secara nalar lalu kemudian tidak baik secara syariat. Jadi dua-duanya. Ada sesuatu yang mungkin secara nalar baik tapi secara syariat tidak baik. Umpamanya dia berbagi tapi yang dia bagikan uang haram. Itu kira-kira secara akal baik tidak Bapak Ibu? Secara akal. Orang yang tak tahu ini, tak tahu haram halal itu baik. Kenapa? Karena dia berbagi. Tapi secara syariat dia tidak berbagi. Nah, dia tidak baik itu secara syariat. Meskipun kadang secara nalar ketika orang tidak tahu mana halal mana haram dia menganggapnya baik, tapi secara syariat itu tidak baik. Lalu kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang tidak disenangi oleh setan selain orang yang berakhlak baik, wal musaddiqu rabbahu bima dhammanallahu lah, orang yang bersedekah karena Allah terkait dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jamin untuknya. Jadi kalau sesuatu itu Allah jaminkan untuk kita, lalu kemudian kita berbagi dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, itu diantara orang yang dibenci oleh iblis. Lalu apa saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia? Ulama sepakat ala anna arba'atan la taqbalut taghayyur aslan. Ada 4 hal yang tidak akan berubah di dalam hidup kita. Sama sekali tidak berubah. Ada 4 hal yang tidak berubah karena 4 hal itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ketika kita berusia 120 hari di rahim ibu kita saat Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Jadi ada 4 hal yang tidak akan berubah. Apa 4 hal yang tidak berubah itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-umur. Usia itu tidak berubah dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka para ulama ketika mengatakan silaturahim akan menambah umur, itu bukan angka-angkanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tapi kebaikan dari umur itu yang Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Nah, itu tentang bersilaturahim. Maka umur itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan tambah sama sekali dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika dahulu kita berusia 120 hari di rahim ibu kita masing-masing. Bapak Ibu pernah nengok usia kita itu sampai berapa Bapak Ibu? Yang Allah tetapkan. Ah, itu tak bisa kita colong untuk bisa melihatnya. Kalaulah bisa kita colong untuk bisa melihatnya, maka di akhir usia itu kita akan menjadi orang yang ithar, orang yang hanya ngambil kebutuhan, sisanya kita akan dermakan.
Tapi ternyata itu tidak bisa kita tengok. Dan itu tidak berubah. Makanya kalau berubah dengan bertambah, usia dari 60 menjadi 61, 61 menjadi 62, itu bukan bertambah dari ketetapan 61. Ketetapannya sudah ada, tapi kalaulah bertambah dari kebaikan bersilaturahim, itu maknanya keberkahan usianya, kebaikan dari usia. Kemudian rizki. Rizki itu juga Allah Subhanahu wa taala tak akan tambah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi apa yang sampai kepada kita sekarang ini, itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau masih sampai usia kita esok hari, berarti rezeki yang Allah tetapkan itu belum habis. Karena jika yang Allah tetapkan itu habis, bersamaan dengan itu Allah akan perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk datang menghampiri kita. Jadi rezeki itu ya tidak berubah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ketika kita berusia 120 hari. Maka nanti kalau membahas tentang rezeki itu ada dibagi beberapa tahapan. Tapi ini secara umum saja. Lalu kemudian yang tidak berubah lagi ajal. Ajal itu ya kapan kita mati itu tidak berubah dari ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi kalau kemudian ada malaikat ingin mencabut, kata Allah tunda dulu, berarti itu belum sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wassa'adah wassaqawah. Begitu juga bahagia dan menderitanya seseorang itu juga tidak akan berubah. Bahagia karena Allah masukkan ke dalam surga, menderita karena akan masuk ke dalam neraka, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Cuman kewajiban kita selaku manusia berikhtiar untuk bahagia. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah, di dunia Allah berikan kebaikan, di akhirat Allah berikan kebaikan, dan kebaikan puncak di akhirat adalah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya, siapa orang yang dibenci oleh setan berikutnya, oleh iblis? Wal muhsinu ila masturatil aramil. Orang yang berbuat baik kepada para janda yang tidak mengumbar auratnya. Nah, ini para janda. Ini mohon maaf, ibu-ibu, kalau bapak-bapak baik dengan para janda karena dia ingin menjadi musuh setan, musuh iblis. Tapi kalau baik dengan janda karena menjadi kawan iblis, nah ini cubit saja lah. Nah ini beda ini Bapak Ibu. Jadi harus diletakkan. Bagaimana orang yang berbuat baik dengan para janda ini? Nah, kita tengok dulu. Bagaimana keterangannya? Al-muhsinu bil ata, bahwa berbuat baik dengan, mohon maaf, dengan janda itu ya dengan memberi. Jadi kalau umpamanya dia tak bisa beli beras, belikan beras. Artinya berbuat baik dalam keadaan dia susah, bukan berbuat baik karena ketergantungan hati padanya. Ini harus dibedakan Bapak Ibu. Berbuat baiknya itu karena susahnya, berbuat baiknya itu karena payahnya. Maka kalau nengok janda yang susah, janda yang baik, berbuat baiklah. Berbuat baik, kalau dia tak bisa beli beras, ya belikan beras. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara sekian musuh iblis. Lalu kemudian dijelaskan lagi orang yang tidak punya suami, lahunna wahunna faqirat. Dijelaskan mereka itu dalam keadaan fakir. Artinya berbuat baik kepada janda itu yang mana yang fakir, bukan janda kaya raya, janda yang fakir. Yang fakir, itu berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada mereka. La yadhharna lirrijal. Yang janda ini ia tidak bisa mengumbar diri, tidak biasa membiasakan diri untuk kemudian diperhatikan oleh banyak orang, terutama laki-laki, tidak. Artinya dia secara akhlak baik. Dia janda tapi kemudian dia tidak mengumbar diri, dia menutup diri, baik. Kefakirannya itu terlibatlah untuk kemudian membantu mereka. Jadi bapak-bapak kalau ingin cari janda, janda yang baik. Yang baik untuk apa? Yang baik dia fakir lalu kemudian kita bantu. Kenapa? Karena orang yang melibatkan diri di situ adalah orang-orang yang dibenci oleh iblis. Jadi membantu karena kefakirannya. Bukan membantu karena punya potensi untuk mendampinginya, bukan, karena kefakirannya kita membantunya. Nah, ini harus juga digarisbawahi terkait dengan keterangan Imam Nawawi faqirat. Dijelaskan adalah mereka-mereka yang dalam keadaan fakir. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innas sa'iya, sesungguhnya orang yang berjalan, alal armilah, untuk memperhatikan para janda yang tidak mampu, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka nilainya sama dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil qaim al-laila as-shaim an-nahar, atau sama pahalanya dengan orang yang malam harinya tahajud, siang harinya berpuasa.
Jadi pedulinya orang dengan janda yang dalam keadaan payah, dengan orang-orang miskin, itu nilainya sama dengan orang yang malamnya bertahajud, siangnya dia berpuasa. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah database ke Pak RT, Pak RW, berapa jumlah janda di dalam rukun tetangga Bapak ini berapa. Kalau sudah ketahui berapa, yang kita cari berapa yang fakir, berapa yang miskin yang kita cari. Berapa yang miskin, berapa yang usia jandanya 35, masih banyak Pak RT. Nah ini enggak. Jadi yang cari yang mana? Yang fakir. Jadi yang fakir yang kemudian dicari. Supaya apa? Supaya kita dibenci oleh iblis. Selain dibenci oleh iblis, supaya kemudian kita terhitung sebagai orang yang punya pahala spesial. Dia dihitung sama dengan orang yang malamnya tahajud, siangnya dia berpuasa. Itu satu di antara cara yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makalah yang ke 28 itu adalah wal musta'iddu lil mauti. Orang yang membekali diri, menyiapkan diri untuk mati, untuk perjalanan setelah dia mati. Nah, itu orang yang dibenci oleh setan. Maka orang yang membekali diri bagaimana? Bi'tiyanil a'mal as-salihah, dengan melakukan amal-amal baik sebelum dia mati. Itu iblis tidak senang. Iblis itu tidak senang dengan orang-orang yang membekali diri untuk kemudian dia panen, dia unduh setelah kematiannya. Itu dia tidak senang. Maka iblis akan tetap selalu menggoda orang supaya kemudian melakukan kejahatan. Supaya apa? Supaya dia tidak punya bekal setelah kematiannya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, Manil akyas ya Rasulullah, Rasul, siapakah orang yang cerdas itu wahai Rasul? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling cerdas itu yang pertama adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Itu orang yang paling cerdas. Maka orang yang paling baik akhlaknya itu tadi ada 3 kategori yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Mana orang yang secara interaksi dia tidak membuat orang menderita, wajahnya menyenangkan, itu tadi. Itu diantara orang yang akhlaknya baik. Maka orang yang cerdas itu ya ketika hidup dia berakhlak baik. Itu orang yang cerdas. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum lil mauti dzakira wal istiqdad lima ba'dah. Yang kedua orang yang banyak ingat mati, dan yang ketiga adalah orang yang menyiapkan diri untuk mengumpulkan bekal, yang bekal itu dia bawa setelah mati. Itu orang yang paling cerdas. Jadi yang paling cerdas itu bekalnya setelah mati lebih banyak dibanding kemudian bekal dunianya. Kalau bekal dunia kita yang lebih banyak, belum terhitung yang paling cerdas. Karena yang paling cerdas itu bekal setelah kematiannya yang paling banyak. Dan iblis tak senang dengan orang-orang yang membekali diri. Karena iblis tidak senang dengan orang-orang yang membekali diri, maka kemudian dia akan terus goda orang-orang yang membekali diri untuk kematiannya. Makanya Bapak Ibu, di antara anjuran Imam Nawawi tentu mengutip sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menambah banyak kebaikan fi awahiril umri, di akhir-akhir penghujung usia. Jadi kalau penghujung usia itu memang Rasulullah anjurkan untuk memperbanyak amal-amal baik. Cuman ending usia kan kita tak tahu usia berapa. Tapi secara umum usia umat Rasulullah itu ya antara 60 sampai 70. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatku ya 60 70-an. Maka kalau sudah 60 kita masih Allah gerakkan untuk menambah banyak kebaikan, nah itu berbahagialah, karena Allah menginginkan kita untuk wafat menghadap Allah punya bekal perjalanan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kalau kita punya komunitas baik, beruntunglah kalau kemudian di usia yang sudah menjelang senja ini kita bisa melakukan kebaikan, ada fasilitas untuk melakukan kebaikan, berbahagialah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengaji menambah pengetahuan di usia sepuh itu kalau tidak punya kawan malu rasanya. Tapi Bapak Ibu alhamdulillah di Pekanbaru ini di banyak-banyak masjid banyak kawan kita. Kawan yang secara usia tak jauh berbeda. Bapak Ibu ini secara usia jauh berbeda atau berdekatan ini? Dekat-dekat atau jauh-jauh nih Bapak Ibu? Ini hampir-hampir saya nengok dekat-dekat nih secara usia. Ya 60-an 70-an lah, kalau ada yang 80 sikit-sikit. Kalau belum 60 mendekat-dekati 60 lah itu kan. Tapi kalau ada yang masih muda sudah baik, itu luar biasa. Itu luar biasa.
di antara orang yang berusaha mempertanggungjawabkan masa mudanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara beberapa hal yang disebutkan oleh iblis di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa sajakah yang menjadi musuh iblis. Ada yang hidup hanya sekedar menjadi kawan iblis. Ada yang hidup hanya sekedar menjadi ya kawan teman iblis. Tapi bagaimana kita hidup menjadi musuh iblis supaya tak bersama dengannya di dalam neraka jahanam. Karena iblis di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Maka menghindar diri supaya tidak termasuk orang-orang yang Allah laknat, hadirlah menjadi musuh iblis dengan berbagai cara yang disebutkan, dikutip oleh Imam Nawawi yang sebanyak 20 yang sudah kita sampaikan, dan ada beberapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab sambil menunggu waktu sholat sunat isyraq masuk. Baik, mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, mohon penjelasannya. Ada disebutkan di satu kitab, salah satunya hikam yang dikarang oleh Ahmad Iskandari. Agak sedikit lupa saya. Bagaimana tentang penjelasan takdir mu'allaq dengan mubrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian akidah itu ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubrom. Takdir. Jadi salah satu di antara rukun iman itu kita mempercayai takdir khairihi wa syarrih, baik yang baik atau kemudian yang buruk, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada takdir mu'allaq, ada namanya kemudian takdir mubrom. Itu dua terkait dengan takdir. Lalu apa perbedaan antara takdir mu'allaq dengan takdir mubrom? Sebentar Bapak Ibu, takut tidak pas pula nanti. Jadi dua takdir ini yang membedakan, satu ada punya potensi berubah, yang satu ada punya potensi tidak bisa berubah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keterangan tentang takdir mu'allaq dengan takdir mubrom ini adalah ini. Baik, di antara doa Sayyidina Umar saya sampaikan dahulu. Umar itu berdoa di dalam ketika beliau melaksanakan tawaf di Ka'bah. Apa kata Sayyidina Umar? Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adah fa athbitni fiha, wa in kunta katabtani ala dhanbi as-saqawah famhuni wa athbitni fi ahli sa'adah. Umar itu ketika tawaf di Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, kalau seandainya dalam ketetapanmu aku adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah aku dalam ketetapanmu. Jika engkau tetapkan aku dalam keadaan orang-orang yang celaka, maka hapuslah, rubahlah menjadi orang-orang yang beruntung. Itu doa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini kan berarti ketetapan orang antara sakowah itu celaka lalu kemudian bahagia, itu kan sudah Allah tetapkan. Tapi kenapa Sayyidina Umar masih meminta agar kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya? Takdir seperti inilah takdir yang punya potensi untuk kemudian berubah. Maka sampai Rasulullah menjelaskan dalam riwayat yang lain, la yaruddul qadara illa du'a. Tak ada yang mampu menolak takdir itu kecuali doa. Semoga tidak salah, nanti kalau salah insya Allah saya ralat terkait dengan mubrom dengan mu'allaq. Mu'allaq itu takdir yang kemudian bisa berubah, satu di antara penyebabnya adalah doa. Tapi kalau kemudian yang mubrom itu yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa berubah sama sekali apapun. Maka termasuk yang tidak bisa berubah 4 itu tadi, usia dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang mengalami perubahan itu apa? Yang mengalami perubahan itulah yang kemudian disebut dengan mu'allaq, kalau tidak terbalik ya, disebut dengan mu'allaq. Nah, itu yang kemudian tidak berubah. Itu perbedaan antara keduanya. Makanya
Kalau kemudian ada orang, "Bapak kenapa tidak sholat?" Saya tak sholat, sudah Allah takdirkan saya itu masuk surga kok, maka saya tak sholat saja. Itu bukan gitu cara memahami antara mu'allaq dengan mubrom, antara memahami takdir. Karena takdir itu tak ada satupun di antara kita yang tahu. Bagaimana takdir kita, usia berapa, itu kan kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka kewajiban kita adalah ikhtiar. Maka berdoa itu salah satu di antara ikhtiar. Dan Umar radhiyallahu an tidak tahu apakah dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung atau kemudian menjadi orang yang celaka. Kan Umar tidak tahu. Makanya doa dia ketika tawaf, "Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan aku sebagai orang-orang yang beruntung, tetapkanlah aku dalam takdir itu. Tapi kalau seandainya Engkau takdirkan aku menjadi orang-orang yang tidak beruntung, maka hapuslah aku untuk kemudian berubah menjadi orang yang beruntung." Itu sedikit seputar tentang antara mu'allaq dengan mubrom. Itu mungkin sedikit yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan takdir tadi itu, Ustaz? Satu pertanyaan. Ketika kita tidak berikhtiar dan tidak berdoa, ketahui berubah juga. Tapi kan sudah ditetapkan dari awal. Satu, yang kedua, bagaimana kita seperti apa kita memahami silaturahmi itu memanjang umur, menambah rezeki. Tetapi setiap kita dengar selalu ada kata kita bersilaturahmi itu memanjang umur, menambah rezeki. Ternyata tadi menambah kebaikan itu. Jadi seperti apa kita memahami? Baik. Kita tidak berusaha, kita tidak berdoa, kita tidak berikhtiar berubah juga kok. Kita kan tidak tahu berubah atau tidaknya sesuai dengan ketentuan Allah, kan tidak tahu. Kita tahu itu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Baru kemudian kita tahu bahwa diri kita itu berubah. Rezeki kita itu berubah. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam catatannya, kan kita tidak nampak. Jadi tak ada satupun di antara kita yang bisa menyatakan saya berubah dari apa yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada yang tahu itu. Kita itu hanya ikhtiar. Maka sesuatu yang kita tidak bisa merubahnya itu disebut dengan takdir mubrom. Sesuatu yang kita bisa merubahnya itu disebut dengan takdir mu'allaq. Dan yang kita bisa merubahnya, itu kita tidak bisa merubahnya secara langsung tapi melalui doa. Maka Al-Quran itu menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah bagaimana keadaan sekelompok kaum sampai dia yang berusaha untuk merubahnya sendiri. Bapak Ibu, kalau tidak bekerja itu tidak akan pernah bisa berubah bahwa kita itu akan mendapatkan rezeki sama dengan orang yang bekerja. Tidak akan bisa. Maka adanya harus dirubah. Maka rubah itu adalah pola. Dan kalau kita mau berubah, berarti itu yang sudah Allah tetapkan, kita ada potensi untuk berubah. Nah itu dia. Maka apa yang Allah tetapkan ini yang kita tidak nampak. Karena kita tidak nampak, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Kalau bersilaturahim menambah rezeki, menambah umur, maka tadi kata para ulama, menambah umur itu bukan angka-angkanya umur dari 63 ketetapan Allah menjadi 64, bukan. 63 tetap 63, tapi kebaikan 63 itu sama dengan 64. Nah itu dia. Kalau usianya 60, kebaikannya itu sama dengan orang yang umurnya 61. Kalau usianya itu adalah 61, kebaikannya sama dengan orang yang usianya 62 dan seterusnya. Maka itu yang dimaksud bahwa bersilaturahim itu menambah kebaikan. Jadi menambah umurnya itu di situ. Menambah umurnya itu karena jumlah kebaikannya berlipat dibanding orang yang usianya sama dengan yang bersangkutan yang dia tidak bersilaturahim. Nah itu dia. Kemudian silaturahim menambah rezeki. Rezeki yang mana? Rezeki itu Bapak Ibu jangan dipahami rezeki itu hanya duit. Kalau orang memahami rezeki itu hanya duit, wah berbahaya. Sehat itu rezeki. Ya, rezeki. Maka orang yang bersilaturahim lalu kemudian Allah tambah rezekinya, mungkin rezeki sehatnya. Karena bersilaturahim itu didoakan orang. Didoakan orang kan. Orang kalau bersilaturahim assalamualaikum, kira-kira kita mendoakan dijawab dibalas dengan mendoakan tidak? Jawab waalaikumsalam. Waktu balik semoga Bapak Ibu sehat-sehat saja ya. Nah ini kan diantara rezeki. Doa orang kepada kita itu juga bagian rezeki. Luar biasa. Makanya satu diantara untuk mendapatkan rezeki itu tadi ya bersilaturahim. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab terkait dengan yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Mungkin itu Bang yang bisa saya jawab.
Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Insya Allah masih tersisa satu makalah lagi Bapak Ibu, yaitu makalah yang ke-29. Ini adalah makalah terakhir. Selesai makalah ini hatam buku Nasha'ihul Ibad. Tapi makalah yang ke-29 itu ada 27 nasihat. Nah, selesai menyampaikan 27 nasihat, hatamlah buku Nasha'ihul Ibad. Saya tidak tahu kapan kemarin mulai, alhamdulillah ini sudah sampai di yang terakhir, berarti menjelang hatam. Dulu saya membaca At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tak sempat hatam karena berbenturan dengan pandemi. Nah, ini semoga yang masih tersisa satu makalah ini bisa kita hatamkan bersama sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Demikian Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan sekali lagi mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.